Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zuri, NIM 19016021. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang puisi. Yang pertama, pengertian puisi, yang kedua, ciri-ciri puisi, yang ketiga, unsur-unsur puisi, dan yang keempat, jenis-jenis puisi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian puisi. A. Pengertian puisi. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Indonesia mempunyai banyak sastrawan puisi tersohor, diantaranya adalah Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Darmono, Taufik Ismail. Sedangkan beberapa karya puisi yang terkenal diantaranya adalah Kerawang Bekasi, Aku Ingin, Aku, dan masih banyak lagi. Pengertian puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya terdapat irama, rima, lirik, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Puisi adalah jenis karya sastra yang memiliki unsur sajak, bait, baris, dan tipografi. B. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair ataupun pola pantun atau puisi lama. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut lebih padat daripada prosa dan drama. C. Unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan kata pada puisi tersebut sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua ada imaji atau citraan. Imaji adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar dapat melihat, mendengar, merasakan, ataupun mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya adalah citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Selanjutnya ada rimah atau irama. Rimah adalah persamaan puisi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan, serta unsur ini berpengaruh untuk pemaknaan dari isi puisi itu tersendiri. Dan yang E ada majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu untuk konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang terakhir ada kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Nah, yang kedua ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat ataupun tujuan. Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pendengar.
Yang kedua ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis untuk mendikte, menggurui, memandang rendah, ataupun sikap lainnya. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para audiensnya. Dan yang terakhir ada perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. D. Jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi menjadi 3 jenis puisi. Di antaranya ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi menjadi beberapa jenis pula. Yang pertama ada pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rimah akhirnya bersaja AB-AB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Yang kedua ada mantra. Mantra yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic. Biasanya dipakai dalam acara tertentu. Contohnya mantra yang dirapal untuk menolak turunnya hujan dan sebaliknya. Yang ketiga ada karmina. Karmina yaitu salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Disebut juga dengan pantun kilat. Yang D ada seloka. Seloka yaitu pantun berkait yang berisi pepatah. Yang E ada gorindam. Gorindam yaitu puisi yang berdirikan tiap bait ada 2 baris bersaja A, berisi nasihat. Yang F ada syair. Syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhirnya yang serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Dan yang terakhir ada talibun. Talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Yang kedua ada puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru diantaranya adalah yang pertama ada balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, terkadang disajikan dalam bentuk dialog ataupun dinyanyikan. Yang B ada himne. Himne adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditujukan untuk Tuhan ataupun dewa, atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Yang C ada ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada yang agung dan tema serius. Yang D ada epigram. Epigram yaitu puisi yang berisikan tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram terdiri dari unsur pengajaran, nasihat, dan membawa ke arah yang benar dan dijadikan sebuah pedoman hidup. Yang E ada romansa. Romansa yaitu puisi cerita yang berisikan luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Dan F ada elegi. Elegi yaitu syair ataupun nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Yang G ada satire. Satire yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa yang berisi sitiran ataupun kritikan yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, ataupun parodi. Yang H ada distikon. Distikon yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris. Dan I ada terzina. Terzina adalah puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 3 baris. Yang J ada quatrain. Quatrain adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya ada queen. Queen yaitu puisi yang masing-masingnya terdiri dari 5 baris. Dan yang L ada secret.
Secret adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 6 baris. Yang M ada septima. Septima yaitu puisi masing-masing terdiri dari 7 baris. Dan N ada oktav. Oktav yaitu puisi masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Dan terakhir adalah soneta. Soneta yaitu puisi terdiri dari 14 baris yang terbagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris, dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta merupakan puisi paling terkenal karena terkesan susah untuk diciptakan. Namun, hal tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi para penyair. Yang terakhir ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada puisi mantra. Puisi mantra yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua ada puisi embeling. Puisi embeling yaitu puisi yang tidak lagi mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Nah, yang terakhir ada puisi konkret. Puisi konkret yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis atau wajah dan bentuk lainnya, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Nah, demikianlah video pembelajaran prosa fiksi Indonesia dari saya yang bertemakan tentang puisi. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.